Kita langsung aja ke oke, kita langsung aja ke oke, kita langsung aja ke subbab eh, tentang persamaan garis lurus, masih sama ya. Subbabnya adalah menentukan persamaan garis lurus. Jadi tujuan pembelajarannya hanya dua. Nah, kemarin sudah diingatkan untuk mempelajari sifat-sifat gradien dan membuat persamaan garis lurus ya. Di sini membuat seperti apa? Nah, membuat itu misal diketahui titik atau gradiennya saja. Nah, kalian harus menentukan persamaannya seperti apa gitu. Dan mengetahui sifat-sifat gradien karena nanti selanjutnya di sebab selanjutnya kalian harus mengetahui apakah sifat-sifat gradien tersebut. Lanjut, kita suruh menebak nih di mana garis yang condong ke kanan dan condong ke kiri. Nah, ditanya manakah M yang lebih besar dari 0. Nah, ternyata kalau M yang lebih besar dari 0, pastinya dia akan bernilai positif. Nah, yang positif yang mana? Pasti yang positif ini adalah yang M sama dengan delta Y per delta X. Nah, dia pasti akan condong ke kanan, dari kiri ke kanan. Dia akan naik. Nah, sebaliknya, jika M-nya kurang dari 0, maka dia hasilnya pastinya akan bernilai min. Di mana min delta Y per delta X. Nah, maka dia akan condong ke kiri, dari kanan ke kiri. Maka hasilnya dia akan negatif, seperti itu. Oke, lanjut ya. Disuruh menebak lagi, di mana gradien yang sejajar. Nah, yang sejajar pasti yang kiri ya, yang saya centang ini. Nah, kenapa sejajar? Karena di mana nilai gradien dari garis G, yang garis G ini yang biru ya, dan sama sama aja dengan gradien dari garis H, seperti itu. Lalu ditanya lagi, gradien jika garis-garis saling tegak lurus. Seperti itu. Nah, gradien-gradien yang saling tegak lurus, nah biasanya itu seperti ini gambarnya. Kelihatan ya, ada dia membentuk suatu sudut siku-siku. Nah, maka dari garis G dan garis H didapat nilai hasilnya sama dengan min 1. Lanjut, bagaimana menentukan persamaan garis lurus? Misal, kalian pergi ke suatu tempat bersama teman-teman atau grup kalian. Dari kesepakatan itu, misal kalian ketemunya di halte dan lalu ingin ke mall. Nah, kalian menggunakan GoCar atau GrabCar sebagai perantara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana menentukan tarifnya? Nah, ternyata dari cerita tersebut itu sama aja kita menentukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena untuk menentukan tarifnya ini, kita harus mencari persamaan dari jarak kalian bertemu ke jarak kalian tuju, seperti itu. Lanjut, setelah mengetahui sifat gradien tadi, nah kita harus langsung bikin persamaannya nih, membuat persamaan atau menentukan persamaannya. Jadi ada 3 cara, sebenarnya sih 4 cara ya, cuma yang 2 cara ini saya satukan. Nah, yang pertama itu ada melalui 2 titik. Maaf, untuk melalui 1 titik dan ada gradiennya, ada gradien M ini. Nah, gradien itu disimbolkan dengan M ya. Nah, M ini memiliki nilai kemiringan. Maka menggunakan rumusnya mana? Rumus yang atasnya ini. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, X1 Y1-nya yang mana yang ini? Yang ada warna oranye. Nah, maka didapat nanti persamaannya Y sama dengan bla 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 bla. Lanjut ke misal ditanya nih, ada yang melalui 2 titik.
melalui dua titik nih ya. X1, Y1, X2, Y2 kayak misal ini X1, Y1-nya sebagai titik A, lalu X2, Y2-nya sebagai titik B. Nah, ini menggunakan rumus yang atasnya ya, di mana Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Lalu sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti itu. Nanti didapat juga persamaan lagi. Persamaannya bentuk umum ya, pastinya Y sama dengan X plus konstanta dan sebagainya. Lalu ada juga melalui titik. Ada di mana ada titik asalnya X dan ada Y-nya ini sebagai C atau konstanta. Nah, Y sama dengan MX plus C. Masih menggunakan yang ini ya, yang ada font warna ungu. Lalu diketahui titik asalnya 0,0. Nah, berarti di mana dia nilainya X-nya 0 dan Y-nya juga adalah nilai 0. Nah, dia menggunakan ini saja. Y sama dengan MX gitu. Di mana nilai M adalah gradiennya. Oke, kita lanjut contoh yang pertama tadi ya. Tentukan persamaan garis melalui titik O, di mana 0,0 dan bergradien 2. Dilihat dulu ya. Kita kembali lagi. Nah, kelihatan ya, mana yang menggunakan cara itu. Tadi diketahui bahwa dia titik asalnya adalah 0,0 atau titik 0. Titik O, maaf, bukan titik 0. Nah, di sini ada ya titik asalnya. Dia menggunakan yang mana? Y sama dengan MX. Jadi, dia menggunakan yang Y sama dengan MX. Nah, di mana gradiennya berapa tadi? Bergradien 2. Nah, kita langsung substitusikan saja. Y sama dengan 2X. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Lalu lanjut lagi, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik. Nah, ini ada satu titik nih. Satu titik saja di mana 0, min 2 dengan gradien min 1. Nah, pastinya yang di atas tadi ya, dia menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya tadi ya bergradien, pasti M-nya itu adalah min 1, dan konstantanya tadi berapa? Nah, 0, C, berarti konstantanya adalah min 2. Langsung dimasukkan saja Y sama dengan min 1 kali X plus min 2. Jadi, min 1 kali X ya pastinya adalah min X, dan plus ketemu min hasilnya adalah min. Jadi, adalah min X min 2. Seperti itu. Lanjut lagi, misal nih ada suatu titik. Nah, di mana titik X adalah bukan sebagai titik asalnya, yaitu jadi titiknya ini ada 1,5 dan gradiennya ada min 2. Jadi nentuinnya yang mana? Nentuinnya pakai rumus yang paling atas kiri tadi, di mana Y kurang Y1 M dalam kurung X kurang X1, seperti itu. Nah, untuk menentukan MX1-nya dan Y1-nya di mana? Nah, M-nya adalah min 2, X1-nya adalah 1, dan Y1-nya adalah 5. Pasti titik, dalam kurung itu X dulu, baru Y dulu, gitu. Jadi langsung dimasukkan nih, seperti ini. Jadinya Y min 5 kurang min 2 dalam kurung X min 1. Nah, maaf, X1. Nah, X1 di sini berapa? Min 1. Seperti itu. Lalu didapat hasilnya seperti ini. Nah, supaya Y sama dengan, karena bentuk umumnya itu kan persamaan garis lurus itu Y sama dengan, gitu ya. Nah, dari Y min 5 sama dengan min 2X plus 2. Nah, ini udah dikalikan ya di dalam kurung ini. Baru kita pindah ruaskan. Nah, si 5 ini harus dipindah ruaskan. Sehingga Y min 2 tetap ya, min 2 plus 2. Nah, min 5 pindah ruas. Jadi positif. Jadi plus 5. Sehingga 2 tambah 5
hasilnya 7. Jadi didapat Y sama dengan 2X min 2X plus 7, seperti itu. Lanjut lagi, nah yang ini beda lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang diketahui jika titiknya 3,0 dan 2 min 1. Nah, yang paling instan caranya itu adalah kita lihat dulu. Pasti yang di awal kurung ini adalah nilai X dan terakhir ini adalah nilai Y. X, Y. Nah, kita langsung aja tulis X1, Y1, atau di sini tetap X setelah X1 pasti X2, setelah Y1 pasti Y2. Nah, setelah itu masukkan ke rumus yang melalui dua titik tadi. Nah, sehingga didapat Y min 0 per min 1 kurang 0 sama dengan X min 3 per 2 min 3. Nah, sehingga didapat Y per min 1 sama dengan X min 3 per min 1. Nah, setelah ini gimana kan? Dikali silang. Nah, sehingga didapat Y dalam kurung min 1 sama dengan min 1 dalam kurung X min 3. Karena ini dalam kurung pastinya harus dikali. Y kali min 1, terus ada sama dengan min 1 kali X min 1 kali min 3. Hasilnya sini ya. Nah, lalu supaya min Y, kan Y sama dengan bentuk umumnya nggak boleh negatif ya, harus positif. Nah, supaya positif dikali apa? Dikalikan dengan min 1. Semua dikali min 1. Nggak boleh misalnya min Y aja yang dikali min 1, tapi harus semuanya. Jadi didapat Y sama dengan X min 3. Seperti itu. Nah, kita langsung refleksi aja ya, bahwa kita sudah membuat atau menentukan persamaan garis lurus berdasarkan yang diketahuinya. Lalu yang kedua sudah mengidentifikasi sifat-sifat gradien. Nah, hal-hal yang perlu dikerjakan yaitu mempelajari hubungan garis dan mencari titik potong atau tipot berdasarkan dua persamaan. Jadi nanti yang sejajar tadi loh, yang sejajar garis tegak lurus itu ternyata nantinya akan dipelajari subbab ke depan. Lalu yang terakhir, tetap jaga kesehatan sehingga bisa melanjutkan materi selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian.